Di acara perayaan ulang tahunku yang ke-28 di rumah mewah milik ibu mertuaku. Saat makan malam, aku merasa mual dan pusing. Lalu aku memutuskan pergi ke taman belakang rumah untuk mencari udara segar. Namun saat membuka pintu keluar, apa yang kulihat membuatku syok dan langsung pura-pura pingsan di tempat untuk menyelamatkan diri. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Dina. Angka 28 adalah usia yang menandakan kedewasaan yang matang, dan ia merasa beruntung bisa merayakannya di rumah megah milik mertuanya. Lampu gantung kristal di ruang makan bersinar temaram, memantulkan cahaya keemasan pada piring-piring porselen mahal yang tertata rapi di atas meja panjang. Suasana malam itu begitu sunyi, jauh dari kesan pesta meriah yang biasa dilakukan orang kebanyakan. Tidak ada musik bising atau tawa riuh para sahabat. Hanya ada denting sendok beradu dengan piring dan suara AC sentral yang mendengung halus. Ibu Santi, mertua Dina yang selalu tampil sempurna, duduk di ujung meja dengan punggung tegak. Beliau mengenakan gaun sutra berwarna marun yang membuatnya tampak berwibawa sekaligus mengintimidasi. Wajahnya yang masih kencang di usia 50-an tersenyum ramah, namun matanya selalu menyorot tajam seolah sedang menilai setiap gerakan Dina. Di sebelah Dina duduk Bagus, suaminya. Pria itu tampak gagah dengan kemeja putih yang disetrika licin, namun malam ini Bagus terlihat berbeda. Sejak makan malam dimulai, Bagus lebih banyak menunduk dan memainkan makanannya. Ia jarang menatap mata Dina. Setiap kali Dina mencoba mengajak suaminya berbicara tentang rencana liburan atau hal-hal ringan lainnya, Bagus hanya menjawab dengan gumaman singkat atau anggukan kaku. Dina berpikir mungkin suaminya sedang lelah, karena urusan pekerjaan di kantor yang belakangan ini memang sering membuatnya pulang larut malam. Dina berusaha memaklumi. Sebagai istri yang berbakti, ia diajarkan untuk selalu mendukung suami dan menjaga nama baik keluarga. Sebuah prinsip yang selalu ditekankan oleh Ibu Santi sejak hari pertama Dina melangkahkan kaki ke rumah gedongan ini. Hidangan utama telah selesai disantap. Seorang pelayan wanita berseragam hitam putih datang, membersihkan meja dengan cekatan tanpa menimbulkan suara gaduh. Tak lama kemudian, Ibu Santi berdiri dari kursinya dan berjalan menuju bufet kayu jati di sudut ruangan. Ia kembali dengan membawa sebuah nampan perak berisi teko keramik cantik dan 3 cangkir kecil. Aroma rempah yang kuat langsung tercium begitu Ibu Santi meletakkan nampan itu di tengah meja. Baunya seperti campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang agak menyengat yang tidak bisa dikenali oleh indera penciuman Dina. Ibu Santi menuangkan teh berwarna pekat itu ke dalam cangkir Dina terlebih dahulu, lalu ke cangkir Bagus, dan terakhir ke cangkirnya sendiri. Ibu Santi berkata dengan nada lembut yang dibuat-buat bahwa ini adalah teh herbal spesial resep leluhur. Beliau mengatakan teh ini sangat bagus untuk kesehatan rahim dan stamina, terutama bagi pasangan muda yang sedang merencanakan keturunan. Dina merasa tersentuh dengan perhatian mertuanya. Selama ini, hubungan mereka memang baik-baik saja di permukaan, meskipun Dina sering merasa dirinya tidak cukup sepadan dengan status sosial keluarga Bagus. Dina adalah wanita sederhana yang mengenakan jilbab dan taat beribadah, sementara Ibu Santi adalah sosialita yang hidupnya penuh dengan citra kemewahan. Mendapatkan perhatian khusus seperti ini membuat Dina merasa diterima. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Dina mengangkat cangkir kecil itu. Uap panas mengepul, membawa aroma tanah basah yang aneh. Dina meniup permukaan teh itu perlahan lalu menyesapnya. Rasanya sangat pahit, jauh lebih pahit dari jamu yang pernah ia minum semasa kecil. Ada rasa sepat yang tertinggal di pangkal lidah, membuat tenggorokannya terasa tidak nyaman. Namun, melihat tatapan Ibu Santi yang penuh harap, Dina memaksakan diri untuk menghabiskan isi cangkir itu dalam beberapa tegukan besar. Ia tidak ingin mengecewakan mertuanya yang sudah bersusah payah meracik minuman ini. Bagus, di sisi lain, belum menyentuh cangkirnya sama sekali. Tangannya yang memegang garpu tampak gemetar samar. Ketika Dina menoleh dan bertanya apakah Bagus tidak ingin minum, suaminya itu hanya tersentak kaget dan buru-buru meminum air putih dari gelas di sebelahnya, mengabaikan teh herbal tersebut sepenuhnya. 15 menit berlalu sejak teh itu tandas. Obrolan di meja makan mulai terasa membosankan bagi Dina, karena hanya berisi wejangan Ibu Santi tentang bagaimana menjadi istri yang penurut. Tiba-tiba, Dina merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Rasa mual yang hebat mendadak naik ke kerongkongan. Kepalanya terasa berputar, seolah lantai ruang makan itu miring ke satu sisi. Pandangannya mulai berbayang. Wajah Ibu Santi yang duduk di ujung meja tampak ganda dan bergelombang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya di balik jilbab. Dina mencoba bertahan,
Tidak ingin merusak suasana makan malam dengan keluhannya, namun rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Dina akhirnya meminta izin untuk ke kamar kecil. Suaranya terdengar parau dan lemah. Ibu Santi mengangguk pelan dengan senyum tipis yang sulit diartikan, sementara Bagus tidak berani menatap wajah istrinya. Dina berdiri dengan susah payah, berpegangan pada tepi meja agar tidak limbung. Ia berjalan tertatih-tatih menuju kamar mandi tamu yang terletak di lorong dekat dapur. Namun, ketika ia mencoba memutar gagang pintu, ternyata pintu itu terkunci. Dina mengetuk pelan, berpikir mungkin ada pelayan di dalam, tetapi tidak ada jawaban. Rasa mualnya semakin tak tertahankan. Ia butuh udara segar sekarang juga. Oksigen di dalam rumah itu terasa menipis dan membuatnya sesak napas. Dina memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Ia tahu ada pintu kaca geser di ujung lorong yang mengarah langsung ke kebun mawar kebanggaan Ibu Santi. Dengan langkah menyeret, Dina menyusuri lorong yang remang-remang. Karpet tebal meredam suara langkah kakinya. Pikirannya kacau, antara menahan sakit dan rasa bingung kenapa efek teh herbal itu begitu menyiksa. Ia berpikir mungkin ia hanya masuk angin atau maagnya kambuh. Sesampainya di depan pintu kaca, Dina berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tangannya yang gemetar menyentuh gagang pintu yang dingin. Ia menggeser pintu itu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak mengganggu makan malam. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, memberikan sedikit kelegaan. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah sinar lampu taman yang kuning suram, di antara rimbunan semak mawar yang berduri, Dina melihat dua sosok yang sangat ia kenal. Bukan pelayan, bukan tukang kebun, melainkan Ibu Santi dan Bagus. Dina terkesiap. Bukankah mereka tadi masih ada di ruang makan? Bagaimana mereka bisa sampai di sini lebih cepat darinya? Otak Dina yang sedang pening berusaha mencerna situasi. Ternyata ada jalan pintas dari ruang makan menuju taman samping yang tidak ia ketahui. Tapi bukan itu yang membuat Dina ketakutan setengah mati. Apa yang dilakukan mereka berdua adalah sumber horor yang sebenarnya. Ibu Santi, yang masih mengenakan gaun pestanya, kini memakai sarung tangan karet berwarna kuning sebatas siku. Tangannya memegang sebuah senter besar yang menyorot ke tanah. Sementara itu, Bagus sudah melepaskan jas mahalnya. Kemeja putihnya digulung hingga siku dan basah oleh keringat. Di tangannya terdapat sebuah cangkul besar. Mereka sedang menggali lubang. Lubang itu berbentuk persegi panjang, sempit, dan cukup dalam. Ukurannya sangat pas untuk memuat tubuh manusia dewasa. Itu bukan lubang untuk menanam pohon mawar baru. Itu adalah liang lahat. Dina menahan napas, tangannya membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Rasa mualnya seakan lenyap digantikan oleh adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Matanya kemudian beralih ke benda-benda yang tergeletak di rumput, tepat di samping lubang itu. Ada koper besar berwarna hitam milik Dina yang biasa ia pakai untuk mudik. Koper itu sudah tertutup rapat dan berdiri tegak. Di sebelahnya, terdapat beberapa jerigen plastik putih yang bertuliskan bahan kimia pembersih lantai dosis tinggi. Dan yang paling mengerikan, di atas meja taman kecil dekat mereka, tergeletak selembar kertas HVS dan sebuah pulpen. Sayup-sayup, suara Ibu Santi terdengar terbawa angin malam. Wanita itu berkata dengan nada dingin dan tegas, menyuruh Bagus untuk menggali lebih cepat karena racunnya akan bereaksi sebentar lagi. Ibu Santi menyebutkan bahwa lubang itu harus siap sebelum Dina kejang-kejang. Kata-kata itu menghantam kesadaran Dina seperti petir. Teh herbal tadi, itu bukan obat penyubur kandungan. Itu adalah racun. Mertuanya sendiri telah meracuninya di hari ulang tahunnya. Dina gemetar hebat, kakinya lemas bukan main. Ia mendengar Bagus menyahut dengan suara bergetar ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak tega karena Dina adalah istrinya. Namun, Ibu Santi langsung memotong ucapan Bagus dengan bentakan tertahan. Ibu Santi mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Hutang perusahaan sudah jatuh tempo dan audit akan dilakukan lusa. Dina dijadikan tumbal. Ibu Santi telah menyusun skenario jahat di mana Dina akan dituduh menggelapkan uang perusahaan lalu bunuh diri karena depresi. Surat di atas meja itu adalah surat wasiat palsu yang sudah disiapkan, berisi pengakuan dosa Dina yang tidak pernah ia lakukan. Mereka akan mengubur jasad Dina di taman itu, menyiram wajahnya dengan bahan kimia agar rusak, lalu melaporkan bahwa Dina kabur dari rumah membawa uang, sementara surat wasiat itu akan ditemukan oleh polisi di kamar Dina keesokan harinya sebagai alibi bahwa Dina memang berniat mengakhiri hidup atau melarikan diri. Dina merasa dunianya runtuh. Orang-orang yang ia hormati dan ia sayangi ternyata adalah monster. Saat itu, Ibu Santi tiba-tiba menoleh ke arah pintu belakang,
seolah merasakan kehadiran seseorang. Dina tahu ia tidak bisa lari. Kakinya terlalu lemah karena racun, dan jika ia mencoba lari, Bagus pasti akan mengejarnya dan menghabisinya dengan cangkul itu. Dalam kepanikan yang memuncak, insting bertahan hidup Dina mengambil alih. Ia tidak boleh terlihat sadar. Ia harus membuat mereka percaya bahwa racun itu sudah bekerja sepenuhnya. Sebelum sinar senter Ibu Santi mengenai wajahnya, Dina sengaja menjatuhkan tubuhnya ke lantai teras yang keras. Ia membiarkan tubuhnya ambruk dengan posisi sedemikian rupa seolah-olah ia baru saja pingsan atau mati mendadak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengendurkan seluruh otot tubuhnya, dan menahan napas. Telinganya mendengar langkah kaki terburu-buru mendekat. Jantungnya berdegup kencang di dalam dada, berdoa semoga detak jantungnya yang memburu tidak terdengar oleh mereka. Dina kini terbaring tak berdaya di ambang pintu, menyerahkan nasibnya pada kemampuan aktingnya sendiri, di antara hidup dan mati. Langkah kaki itu semakin dekat, terdengar berat dan tergesa-gesa menghantam lantai kayu teras. Dina merasakan getaran di lantai tepat di sebelah telinganya yang menempel pada ubin dingin. Ia tetap memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya agar tampak sehalus mungkin, nyaris tak terlihat. Bau parfum mahal Ibu Santi yang bercampur dengan bau tanah basah kini menyengat hidungnya. Dina merasakan ada tangan yang menyentuh lehernya, memeriksa denyut nadinya. Tangan itu kasar dan dingin. Jelas tangan Ibu Santi yang masih mengenakan sarung tangan karet bekas menggali tanah. Dina berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersentak atau menelan ludah, membiarkan tubuhnya terkulai lemas seperti boneka kain yang rusak. Suara Ibu Santi terdengar tepat di atas kepalanya, mendesis kesal. Ia berkata kepada Bagus bahwa racunnya bekerja lebih cepat dari dugaan, mungkin karena tubuh Dina yang kurus dan lemah. Ibu Santi terdengar tidak panik karena kematian Dina, melainkan panik karena lubang kuburannya belum selesai digali sepenuhnya. Bagus terdengar menangis sesenggukan di belakang, bergumam meminta maaf berkali-kali. Namun, tangisan itu justru membuat Dina semakin muak. Permintaan maaf Bagus tidak ada artinya. Pria itu tetap saja membiarkan ibunya melakukan rencana pembunuhan ini. Ketakutan Bagus pada ibunya jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Dina. Itu adalah kenyataan pahit yang harus ditelan Dina saat ia berpura-pura mati. Ibu Santi memerintahkan Bagus untuk berhenti menangis dan segera bertindak. Rencana harus berubah sedikit. Mereka tidak bisa membiarkan tubuh Dina tergeletak di teras, karena berisiko dilihat oleh tetangga dari balik pagar samping atau pelayan yang mungkin terbangun. Ibu Santi menyuruh Bagus untuk mengangkat kaki Dina, sementara ia akan mengangkat bagian bahu. Mereka memutuskan untuk membawa tubuh Dina ke gudang arsip di lantai bawah tanah. Gudang itu adalah bekas ruang kerja mendiang ayah Bagus yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai dan kedap suara. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan tubuh sementara waktu sampai lubang di taman siap sepenuhnya. Dina merasakan tubuhnya diangkat dengan kasar. Kepalanya terkulai ke belakang, dan ia harus menahan rasa sakit saat bahunya dicengkeram kuat oleh Ibu Santi. Mereka menyeretnya masuk kembali ke dalam rumah, melewati lorong dapur, menuju pintu tangga yang mengarah ke rubanah. Dina mengintip sedikit melalui celah bulu matanya yang lentik. Ia melihat lantai marmer berganti menjadi lantai beton yang kasar, saat mereka mulai menuruni anak tangga yang sempit dan curam. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lembab dan berbau apek, bau kertas tua yang membusuk. Setiap benturan tubuhnya dengan dinding tangga terasa nyata, namun Dina menggigit lidahnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara rintihan. Sesampainya di bawah, tubuh Dina dihempaskan begitu saja ke atas lantai yang berdebu tebal. Rasa sakit menjalar di punggungnya, tapi ia tetap diam tak bergerak. Ia mendengar suara kunci berat diputar dari luar, diikuti dengan suara langkah kaki mereka yang menjauh menaiki tangga. Pintu besi tebal itu tertutup rapat, meninggalkan Dina dalam kegelapan total dan kesunyian yang mencekam. Hanya suara tetesan air dari pipa bocor di kejauhan yang menemani detak jantungnya yang masih memburu. Dina menunggu beberapa menit, memastikan bahwa mereka benar-benar sudah pergi, sebelum akhirnya ia berani membuka matanya lebar-lebar. Gelap gulita. Tidak ada setitik cahaya pun yang masuk. Dina mencoba duduk, namun kepalanya kembali berputar hebat. Efek racun itu masih ada. Meskipun mungkin dosisnya belum cukup untuk membunuhnya seketika karena ia sempat memuntahkan sedikit teh itu saat jatuh tadi secara tidak sengaja, atau mungkin karena daya tahan tubuhnya yang sedang kuat. Dina merangkak dalam kegelapan, meraba-raba sekitarnya. Tangannya menyentuh tumpukan kardus, kursi kayu yang patah, dan lemari besi yang dingin. Ia butuh cahaya. Ia teringat bahwa ia selalu menyimpan korek api kecil di saku gamisnya, untuk menyalakan lilin aromaterapi di kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menemukan benda kecil penyelamat itu. Cahaya api kecil menyala, menerangi ruangan sempit yang penuh sesak itu.
Gudang arsip ini lebih mirip tempat pembuangan sampah dokumen. Rak-rak besi berjejer memenuhi ruangan, dipenuhi dengan map-map tebal yang berdebu. Dina mencoba berdiri, menyandarkan tubuhnya ke salah satu rak untuk menopang keseimbangan. Ia harus mencari jalan keluar. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari ventilasi atau jendela. Namun, pandangannya terhenti pada sebuah tumpukan berkas yang berserakan di atas meja tua di pojok ruangan. Berkas-berkas itu terlihat lebih baru dibandingkan yang lain, seolah baru saja dibuka atau dipelajari. Dina mendekat dengan langkah tertatih. Ia mendekatkan nyala api koreknya ke kertas-kertas itu. Jantungnya berdesir hebat saat membaca nama yang tertera di sana, Sarah Amalia. Itu adalah nama mantan istri pertama Bagus. Selama ini, Ibu Santi dan Bagus selalu bercerita bahwa Sarah adalah wanita tidak tahu diri yang kabur ke luar negeri meninggalkan Bagus demi pria lain yang lebih kaya. Namun, apa yang dilihat Dina di atas meja itu menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Di sana terdapat paspor asli milik Sarah, KTP, dan buku tabungan. Jika Sarah benar-benar pergi ke luar negeri, mengapa semua dokumen penting ini masih ada di sini? Dina membuka map lain yang berada di bawah dokumen Sarah. Ia menemukan akta pendirian perusahaan fiktif bernama Santi Abadi Sejahtera. Di halaman struktur organisasi, mata Dina terbelalak. Namanya, Dina Prameswari, tertulis jelas sebagai direktur utama. Di bawahnya, terdapat lampiran puluhan surat perjanjian hutang piutang ilegal, pencucian uang, dan transaksi bodong dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Di setiap lembar dokumen itu, terdapat tanda tangan Dina. Tanda tangan yang sangat mirip, namun Dina yakin 100% ia tidak pernah menandatanganinya. Semuanya kini menjadi jelas dan mengerikan. Dina menyadari bahwa pernikahannya adalah sebuah jebakan sejak awal. Ibu Santi tidak pernah menginginkan menantu. Ia menginginkan kambing hitam. Sarah mungkin mengalami nasib yang sama, dijadikan tumbal untuk kejahatan keuangan periode sebelumnya, lalu dilenyapkan. Dan sekarang, giliran Dina. Paspor Sarah yang tertinggal menjadi bukti bisu bahwa wanita malang itu tidak pernah meninggalkan rumah ini hidup-hidup. Kemungkinan besar, jasad Sarah juga terkubur di suatu tempat di properti luas ini, mungkin di bawah kolam renang atau di pondasi garasi. Rasa takut Dina berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tidak mau berakhir seperti Sarah. Ia tidak mau mati konyol menanggung dosa keluarga terkutuk ini. Dina memeriksa laci meja tua itu dengan kasar, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Di laci terbawah, tangannya menyentuh sebuah botol kaca kecil. Ia mengangkatnya dan membaca label yang tertulis dengan tulisan tangan Ibu Santi, penawar racun herbal, akar manis. Ternyata Ibu Santi menyimpan penawarnya di sini, mungkin untuk berjaga-jaga jika ia tidak sengaja meminum tehnya sendiri, atau jika rencana berubah mendadak. Tanpa pikir panjang, Dina meminum isi botol itu. Rasanya manis dan hangat, berlawanan dengan racun pahit tadi. Beberapa saat setelah meminum penawar itu, pandangan Dina mulai sedikit lebih jelas. Rasa mualnya perlahan mereda, memberikan kekuatan baru pada otot-ototnya. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga lagi. Seseorang datang. Dina panik. Ia mematikan korek api dan meletakkan kembali botol penawar ke dalam saku gamisnya. Ia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Satu-satunya pilihan adalah kembali ke posisi semula. Dina segera merebahkan dirinya di lantai dingin, di tempat yang sama saat ia dilempar tadi. Ia mengatur posisi tubuhnya agar terlihat kaku dan tak bernyawa. Pintu besi berat itu terbuka dengan suara berdecit nyaring. Cahaya senter menyilaukan masuk membelah kegelapan. Dari celah matanya yang tertutup rapat, Dina bisa melihat bayangan sosok yang masuk. Itu Ibu Santi. Kali ini ia sendirian. Di tangannya, ia tidak membawa cangkul atau sekop, melainkan sebuah bantal sofa yang tebal. Ibu Santi berjalan mendekat dengan langkah tenang yang mengerikan. Ia berdiri tepat di samping tubuh Dina, menyorotkan senter ke wajah menantunya. Dina menahan napas, berusaha menghentikan gerakan dadanya. Ibu Santi bergumam pelan, suaranya terdengar puas namun keji, mengatakan bahwa ia harus memastikan Dina benar-benar mati sebelum dikubur agar tidak ada kejutan nanti. Ibu Santi membungkuk, mengangkat bantal itu tinggi-tinggi di atas wajah Dina, bersiap untuk membekapnya hingga kehabisan napas. Dina tahu, kali ini akting saja tidak akan menyelamatkannya. Bantal sofa yang tebal itu menggantung di udara, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Dina. Aroma debu dan pewangi ruangan yang menyengat dari bantal itu menusuk hidung Dina, seolah menjadi aroma kematian yang akan menghantarnya pergi selamanya. Jantung Dina berpacu begitu kencang, hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh Ibu Santi di ruangan yang sunyi itu.
Di balik kelopak matanya yang terpejam rapat, Dina mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terakhir. Jika bantal itu benar-benar menekan wajahnya, ia bersumpah akan membuka mata, mencakar wajah mertuanya, dan berteriak sekuat tenaga, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, untuk saat ini, strategi terbaiknya adalah tetap diam mematung, berharap keajaiban datang atau Ibu Santi berubah pikiran. Ibu Santi tidak langsung menekan bantal itu. Ia menahan posisinya, seolah sedang menikmati momen kekuasaan mutlak atas nyawa menantunya. Terdengar desah napas Ibu Santi yang berat, diikuti oleh gumaman pelan yang penuh dengan kebencian terpendam. Wanita itu berbisik bahwa sejak awal ia tidak pernah menyukai Dina. Ia menyebut Dina sebagai wanita kampung yang tidak tahu diuntung, yang seharusnya bersyukur bisa masuk ke dalam keluarga terhormat ini, meskipun hanya sebagai alat. Ibu Santi mengeluhkan betapa sulitnya berpura-pura baik selama 2 tahun terakhir, memuji masakan Dina yang menurutnya hambar, atau memuji penampilan Dina yang dianggapnya kampungan. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Dina menyadari bahwa senyum manis dan kasih sayang yang selama ini ia terima hanyalah sandiwara keji untuk membuatnya lengah. Tepat ketika otot-otot tangan Ibu Santi menegang untuk menekan bantal ke wajah Dina, sebuah suara ledakan keras terdengar dari lantai atas. Suaranya berdentum seperti benda berat yang jatuh menimpa kaca, diikuti oleh suara teriakan panik para tamu. Ibu Santi tersentak kaget. Bantal di tangannya terlepas dan jatuh menimpa dada Dina, namun tidak menutupi wajahnya. Ibu Santi menoleh ke arah pintu gudang dengan wajah pucat. Teriakan Bagus terdengar memanggil ibunya dari balik pintu tebal di kejauhan. Suaranya terdengar histeris mengatakan ada api di dapur. Fokus Ibu Santi seketika terpecah. Antara keinginan membunuh Dina sekarang, atau menyelamatkan rumah mewahnya dari kebakaran yang bisa menarik perhatian pemadam kebakaran dan polisi di waktu yang tidak tepat. Prioritas Ibu Santi bergeser. Ia mendengus kesal, menendang kaki Dina sekali sebagai pelampiasan amarahnya, lalu berbalik badan. Ia bergumam bahwa Dina tidak akan lari kemana-mana, karena racun itu pasti sudah melumpuhkannya total. Ibu Santi memungut bantal itu sekilas, melemparnya sembarangan ke sudut ruangan, lalu bergegas keluar dari gudang arsip. Pintu besi berat itu kembali ditutup dengan bantingan keras. Diikuti bunyi kunci yang diputar 2 kali, mengurung Dina kembali dalam kegelapan. Suara langkah kaki Ibu Santi terdengar menjauh dengan cepat menaiki tangga beton, meninggalkan keheningan yang kembali mencekam di ruang bawah tanah itu. Setelah yakin Ibu Santi benar-benar pergi, Dina membuka matanya. Napasnya terengah-engah, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya seolah ia baru saja muncul dari dalam air. Ia segera bangkit dari lantai dingin itu. Tubuhnya masih terasa sedikit lemas sisa pengaruh racun. Namun berkat penawar herbal yang ia minum tadi, kekuatannya perlahan pulih. Dina tahu ia tidak punya banyak waktu. Kekacauan di atas hanyalah penundaan sementara. Begitu situasi terkendali, Ibu Santi atau Bagus akan kembali untuk menyeretnya ke lubang kuburan itu. Dina kembali menyalakan korek api kecilnya dan berjalan tertatih menuju meja tua tempat berkas-berkas tadi berserakan. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus tahu seberapa dalam lubang kejahatan keluarga ini, agar ia bisa menghancurkan mereka. Dina membongkar tumpukan kertas itu dengan tangan gemetar. Di bawah dokumen perusahaan fiktif, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Itu adalah buku harian Sarah. Dina membukanya dan membaca halaman demi halaman dengan penerangan api korek yang remang-remang. Tulisan tangan Sarah rapi namun penuh tekanan emosi. Di sana tertulis bagaimana Sarah awalnya diperlakukan Mbak Ratu, lalu perlahan mulai diminta menandatangani cek kosong, dokumen aset, hingga akhirnya ia sadar namanya dipakai untuk mencuci uang hasil penipuan investasi bodong yang dijalankan mendiang suami Ibu Santi dan dilanjutkan oleh Ibu Santi sendiri. Halaman terakhir buku harian itu bertanggal 5 tahun lalu, tepat di hari Sarah dinyatakan hilang. Sarah menulis bahwa ia berencana kabur malam itu juga karena ia mendengar pembicaraan Ibu Santi tentang klaim asuransi jiwa. Dina merinding. Polanya sama persis, hanya metodenya yang sedikit berevolusi. Dulu asuransi, sekarang kambing hitam hutang piutang. Dina juga menemukan sebuah amplop coklat berisi foto-foto Sarah yang memar-memar. Ternyata sebelum dibunuh, Sarah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ditutup-tutupi. Fakta ini membuat darah Dina mendidih. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad yang membaja. Ia tidak hanya berjuang untuk nyawanya sendiri, tapi juga untuk menuntut keadilan bagi Sarah yang jasadnya mungkin tidak jauh dari tempat Dina berdiri sekarang. Dina memasukkan buku harian Sarah dan beberapa lembar dokumen bukti hutang yang bertanda tangan palsu itu ke balik bajunya, menyelipkannya di antara kain gamis agar aman. Ia tidak akan membiarkan bukti ini terkubur bersamanya. Matanya menyapu sekeliling ruangan sekali lagi, mencari apa saja yang bisa digunakan. Ia melihat sebuah linggis besi tua berkarat di pojok ruangan.
Dina mengambilnya. Berat dan dingin. Jika Bagus atau Ibu Santi masuk lagi, Dina bersumpah ia tidak akan lagi pura-pura pingsan. Ia akan memukul kepala mereka jika perlu. Namun, ia sadar pertarungan fisik bukanlah jalan terbaik melawan dua orang, apalagi ada security di luar. Ia harus keluar dari ruangan ini tanpa diketahui. Dina mencoba mendorong pintu besi, namun terkunci rapat dari luar. Ia mencoba mendobraknya dengan bahu, tapi pintu itu terlalu kokoh. Kepanikan mulai merayap kembali saat ia mendengar suara keributan di lantai atas mulai mereda. Artinya, gangguan itu sudah teratasi. Mereka akan segera kembali. Dina mundur, matanya liar mencari celah. Pandangannya tertumbuk pada sebuah ventilasi udara kecil berbentuk persegi di dinding bagian atas, nyaris menyentuh langit-langit. Ventilasi itu tertutup teralis besi, tapi terlihat tua dan berkarat. Itu adalah satu-satunya jalan keluar selain pintu utama. Masalahnya, letaknya terlalu tinggi, hampir 3 meter dari lantai, dan tidak ada tangga di ruangan itu. Dina menyeret meja tua yang penuh berkas tadi ke bawah ventilasi, lalu menumpuk kursi kayu patah di atasnya. Susunan itu terlihat goyah dan berbahaya, tapi Dina tidak punya pilihan lain. Dina menaiki meja tua itu dengan hati-hati. Kayu meja berderit keras di bawah bobot tubuhnya, membuat jantungnya mencelos. Ia kemudian memanjat naik ke atas kursi yang ia tumpuk. Kakinya gemetar menjaga keseimbangan. Tumpukan itu bergoyang, namun Dina berhasil menggapai teralis ventilasi dengan tangannya. Besi teralis itu dingin dan kasar, penuh dengan sarang laba-laba. Dina mencoba menggoyangkannya. Berkarat, ya, tapi masih tertanam kuat di beton. Ia mendesis frustrasi. Tanpa alat bantu yang memadai, mustahil ia bisa menjebol teralis ini dengan tangan kosong. Harapannya seakan pupus. Ia terjebak di dalam peti mati beton ini. Saat Dina hendak turun dengan putus asa, tiba-tiba terdengar suara gesekan logam dari sisi luar ventilasi. Dina membeku. Apakah ada penjaga di luar? Apakah mereka tahu ia mencoba kabur? Namun, suara itu bukan suara kunci atau alarm, melainkan suara alat pengungkit. Seseorang sedang mencoba membuka teralis itu dari luar. Jantung Dina berdegup kencang, antara takut dan berharap. Perlahan tapi pasti, bingkai teralis besi itu melonggar. Sebuah tangan keriput yang kotor oleh tanah muncul, menarik teralis itu hingga copot sepenuhnya. Cahaya bulan samar-samar menerobos masuk, menyinari wajah Dina yang mendongak penuh harap. Wajah tua Pak Asep muncul di celah ventilasi itu. Tukang kebun bisu yang selama ini hanya menunduk saat berpapasan dengan Dina, kini menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kekhawatiran. Pak Asep meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Dina jangan bersuara. Orang tua itu kemudian menurunkan seutas tali tambang, tali yang sama yang tadi dilihat Dina di taman belakang, yang seharusnya digunakan untuk mengikat jenazahnya. Ironis sekali, alat yang disiapkan untuk kematiannya kini menjadi alat keselamatannya. Pak Asep mengikatkan ujung tali itu ke batang pohon Kamboja yang tumbuh kokoh di luar, memastikan talinya kuat. Tanpa membuang waktu, Dina meraih tali itu. Ia bukan wanita yang terbiasa memanjat, apalagi dengan gamis panjang yang membatasi gerak. Namun, adrenalin memberinya kekuatan supranatural. Ia menarik tubuhnya naik, kakinya menendang dinding untuk mencari pijakan. Napasnya memburu, keringat dingin bercucuran. Sesaat ia hampir tergelincir, tapi tangannya mencengkram tali itu sekuat tenaga hingga telapak tangannya lecet dan perih. Dengan sisa tenaga terakhir, Dina berhasil menarik tubuhnya melewati lubang ventilasi yang sempit itu. Bahunya terasa sakit karena tergores pinggiran beton kasar, jilbabnya tersangkut dan sobek sedikit, tapi ia tidak peduli. Tubuh Dina meluncur keluar dan jatuh berguling di atas rumput basah di sisi samping rumah. Udara malam yang segar langsung mengisi paru-parunya. Ia bebas. Pak Asep segera membantu Dina berdiri dan menariknya bersembunyi di balik rimbunan tanaman pagar, menghindari sorotan lampu taman utama. Lokasi mereka berada di sisi buta rumah, jauh dari taman belakang tempat lubang kuburan berada, dan tersembunyi dari pos satpam depan. Pak Asep menepuk bahu Dina, matanya berkaca-kaca. Ia merogoh saku celananya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah flash disk berwarna perak. Pak Asep menyerahkan flash disk itu ke tangan Dina dengan gerakan mendesak. Ia kemudian menggunakan bahasa isyarat sederhana yang bisa dipahami Dina. Menunjuk flash disk, lalu menunjuk ke arah gudang arsip di bawah, lalu membuat gerakan memotong leher dan menunjuk ke arah dalam rumah. Dina mengerti maksudnya. Pak Asep tahu segalanya. Selama ini, orang tua itu bukan sekadar tukang kebun, tapi saksi bisu yang mengumpulkan bukti. Mungkin flash disk ini berisi rekaman atau data yang diselamatkan Sarah dulu,
atau mungkin bukti kejahatan lain yang dikumpulkan Pak Asep selama bertahun-tahun ia bekerja di sana dan dianggap tidak berbahaya karena bisu. Dina menggenggam flash disk itu erat-erat. Ia menatap Pak Asep dan berbisik terima kasih dengan suara tercekat. Pak Asep kemudian menunjuk ke arah tembok pagar samping yang agak rendah dan tertutup tanaman rambat. Itu adalah jalan keluar. Pak Asep menyuruhnya lari. Lari sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Dina menatap tembok itu. Kebebasan ada di sana. Jika ia memanjat tembok itu, ia bisa lari ke jalan raya, mencari taksi, atau menumpang kendaraan orang lewat menuju kantor polisi. Itu adalah pilihan yang logis dan aman. Namun, langkah Dina terhenti. Ia teringat kembali wajah Ibu Santi yang sombong, wajah Bagus yang pengecut, dan nasib Sarah yang tragis. Jika ia lari sekarang, mereka punya waktu untuk menghilangkan jejak. Mereka bisa menutup lubang kuburan itu, membakar dokumen-dokumen di gudang, dan mengarang cerita bahwa Dina hilang atau gila. Polisi mungkin butuh waktu lama untuk memproses laporan, dan dengan uang serta koneksi Ibu Santi, mereka bisa saja lolos lagi seperti kasus Sarah. Dina tidak mau menjadi korban yang hanya bisa lari dan bersembunyi seumur hidup dalam ketakutan. Malam ini, di rumah ini, ada puluhan tamu penting, kolega bisnis, dan orang-orang berpengaruh. Ini adalah panggung yang sempurna. Dina menoleh kembali ke arah rumah megah itu. Di balik jendela-jendela besar, ia bisa melihat bayangan para tamu yang masih berkumpul, mungkin sedang membicarakan ledakan kecil di dapur tadi. Citra, sahabatnya yang jurnalis, ada di sana. Itu adalah senjatanya. Dina menggelengkan kepala pelan kepada Pak Asep, menolak isyarat untuk kabur. Ia menunjuk ke arah pintu samping dapur yang sedikit terbuka, pintu yang biasa digunakan pelayan membuang sampah. Mata Dina memancarkan tekad yang membuat Pak Asep tertegun. Dina berbisik bahwa ia tidak akan pergi. Ia akan masuk kembali. Ia akan mengakhiri sandiwara ini malam ini juga. Pak Asep tampak ragu sejenak. Namun melihat keberanian di mata wanita muda itu, ia mengangguk mantap. Ia menepuk bahu Dina sebagai tanda dukungan, lalu memberi isyarat bahwa ia akan berjaga di luar dan membuat gangguan jika diperlukan. Dina merapikan gamisnya yang kotor oleh tanah, membetulkan letak jilbabnya, dan menarik napas panjang. Ia bukan lagi menantu yang penurut. Ia adalah mimpi buruk yang akan menghancurkan keluarga suaminya. Dengan langkah ringan tanpa suara, Dina menyelinap mendekati pintu dapur, masuk kembali ke dalam sarang ular yang baru saja mencoba menelannya. Udara malam yang segar mengisi paru-paru Dina, namun rasa lega itu bercampur dengan ketegangan yang belum mereda. Di hadapannya berdiri Pak Asep, lelaki tua yang punggungnya sudah membungkuk dimakan usia. Wajahnya yang keriput diterangi cahaya bulan yang samar, menampakkan gurat-gurat kekhawatiran yang mendalam. Selama 2 tahun Dina tinggal di rumah mewah ini, Pak Asep hanyalah sosok latar belakang yang sering diabaikan. Ia hanya dikenal sebagai tukang kebun bisu yang rajin menyapu halaman dan merawat mawar-mawar kesayangan Ibu Santi. Tidak ada yang pernah benar-benar mengajak Pak Asep berbicara, termasuk Dina yang hanya sesekali menyapanya dengan senyum sopan. Namun malam ini, di saat nyawa Dina berada di ujung tanduk, justru sosok yang tak dianggap inilah yang menjadi malaikat penyelamatnya. Tangan Pak Asep yang kasar dan penuh noda tanah mencengkeram lengan Dina, membantunya berdiri tegak setelah terjatuh dari ventilasi yang tinggi itu. Pak Asep menatap mata Dina lekat-lekat, lalu dengan gerakan tangan yang cepat dan mendesak, ia merogoh saku celana kainnya yang lusuh. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak yang berkilau tertimpa cahaya bulan. Itu adalah sebuah flash disk. Dina menatap benda itu dengan bingung, lalu beralih menatap wajah Pak Asep. Lelaki tua itu menggenggam tangan Dina, meletakkan flash disk itu di telapak tangannya, dan menutup jari-jari Dina di atasnya dengan erat. Pak Asep kemudian membuat gerakan tangan yang rumit namun bisa dipahami. Ia menunjuk ke arah dada Dina, lalu menunjuk ke arah rumah besar itu dengan wajah marah, kemudian menunjuk ke arah flash disk itu lagi. Dina bisa menangkap maksudnya. Pak Asep ingin mengatakan bahwa bukti kejahatan keluarga ini ada di dalam benda kecil tersebut. Pak Asep mungkin tidak bisa bicara, tapi matanya dan benda yang ia simpan selama ini berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Dina bertanya dengan suara berbisik, apakah ini milik Sarah? Pak Asep mengangguk kencang, matanya berkaca-kaca. Ia kemudian menunjuk ke arah tanah di bawah kakinya, lalu membuat gerakan seperti orang tidur dengan tangan di samping pipi. Namun matanya terpejam erat dan napasnya ditahan. Itu adalah isyarat kematian. Dina bergidik ngeri. Ternyata dugaan liarnya benar. Sarah tidak pergi ke luar negeri. Sarah tidak pernah meninggalkan halaman rumah ini. Kemungkinan besar, flash disk ini ditemukan oleh Pak Asep saat membersihkan barang-barang Sarah yang hendak dibuang atau dibakar oleh Ibu Santi 5 tahun lalu, dan Pak Asep menyimpannya diam-diam,
menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran namun tak pernah punya kuasa karena keterbatasan fisiknya. Malam ini, ia menyerahkan tongkat estafet keadilan itu kepada Dina. Setelah menyerahkan bukti itu, Pak Asep menarik bahu Dina dan memutarnya menghadap tembok samping rumah. Tembok itu tidak terlalu tinggi dan tertutup tanaman rambat yang lebat. Di balik tembok itu adalah jalan umum yang sepi. Pak Asep mendorong punggung Dina pelan, memberi isyarat agar ia segera memanjat dan lari menyelamatkan diri. Itu adalah jalan keluar yang paling masuk akal. Dina bisa memanjat, lari ke pos polisi terdekat, atau menghentikan taksi untuk pergi ke rumah orang tuanya di kampung. Namun, kaki Dina terpaku di atas rumput basah. Ia tidak bergerak maju. Pikirannya berputar cepat, menimbang segala risiko. Jika ia lari sekarang, ia akan selamat malam ini. Tapi besok pagi, Ibu Santi pasti sudah punya rencana cadangan. Mereka bisa melaporkan Dina sebagai pencuri yang kabur, atau memfitnahnya dengan surat wasiat palsu itu, mengatakan Dina bunuh diri di tempat lain. Dina akan menjadi buronan seumur hidup, dihantui oleh ketakutan dan fitnah keji. Dina membalikan badannya, kembali menatap rumah megah yang berdiri angkuh di depannya. Di balik jendela-jendela kaca yang besar, cahaya lampu pesta bersinar terang. Ia melihat bayangan orang-orang yang tertawa, makan, dan minum, sama sekali tidak menyadari ada percobaan pembunuhan yang baru saja terjadi di lantai bawah tanah rumah itu. Dina meraba saku gamisnya, merasakan bentuk keras flash disk pemberian Pak Asep dan buku harian Sarah yang ia selipkan di balik bajunya. Ia punya amunisi. Ia punya bukti. Jika ia lari, bukti ini mungkin tidak akan cukup kuat tanpa kehadirannya. Tapi jika ia kembali masuk dan membongkar semuanya di depan puluhan saksi mata yang merupakan kolega bisnis dan orang terpandang, Ibu Santi tidak akan bisa berkutik. Reputasi yang dijaga mati-matian oleh mertuanya akan hancur lebur dalam sekejap. Dan bagi Ibu Santi, kehancuran reputasi mungkin lebih menyakitkan daripada kematian. Dina menggelengkan kepalanya perlahan kepada Pak Asep. Ia menatap lelaki tua itu dengan sorot mata yang tajam dan penuh tekad. Dina berbisik bahwa ia tidak akan lari. Ia akan masuk kembali. Ia akan mengakhiri semua kegilaan ini malam ini juga. Pak Asep tampak terkejut, matanya membelalak khawatir. Ia mencoba menarik tangan Dina lagi ke arah tembok, namun Dina menepisnya dengan lembut. Dina menunjuk ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka, tempat para pelayan catering lalu lalang membuang sampah. Dina menjelaskan rencananya dengan singkat. Ia butuh Pak Asep untuk membantunya mengalihkan perhatian jika ada penjaga di luar, sementara ia akan menyusup ke ruang kerja mendiang ayah mertuanya, pusat kendali rumah pintar ini. Melihat keberanian yang terpancar dari wajah Dina, Pak Asep akhirnya luluh. Ia mengangguk mantap, menepuk bahu Dina sebagai tanda dukungan, dan mundur ke dalam bayang-bayang pohon besar untuk berjaga. Dina menarik napas panjang, merapikan jilbabnya yang sedikit miring dan kotor terkena debu ventilasi. Ia membersihkan sisa tanah di gamisnya sebisanya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dapur. Aroma bawang putih yang ditumis dan daging panggang menyeruak keluar, kontras dengan bau tanah dan kematian yang baru saja ia cium di gudang arsip. Dina mengintip dari celah pintu. Dapur sibuk luar biasa. Para koki dan pelayan berseragam putih sibuk menata piring-piring kotor dan menyiapkan makanan penutup. Suara denting piring dan teriakan pesanan makanan membuat suasana riuh. Ini adalah keuntungan bagi Dina. Di tengah kekacauan dapur, tidak ada yang akan memperhatikan satu orang tambahan yang menyelinap lewat pintu samping. Dina menunggu momen yang tepat. Ketika kepala koki sedang memarahi seorang asisten yang menjatuhkan sendok, Dina menyelinap masuk. Ia bergerak cepat, menundukkan kepalanya, berjalan setengah berlari di balik rak-rak penyimpanan bahan makanan yang tinggi. Jantungnya berdegup kencang, takut ada yang berteriak memanggilnya. Namun, kesibukan dapur menyelamatkannya. Ia berhasil melewati area dapur dan masuk ke lorong pelayan yang menghubungkan dapur dengan bagian utama rumah. Lorong ini lebih sepi dan remang-remang. Dina berjalan menjinjit, telinganya waspada menangkap setiap suara. Ia harus menuju lantai 2, ke ruang kerja pribadi yang selalu terkunci. Dina tahu letak kuncinya karena dulu, saat awal menikah, ialah yang sering diminta membersihkan ruangan itu sebelum dilarang oleh Ibu Santi. Kunci cadangan selalu disembunyikan di bawah pot bunga plastik di ujung koridor lantai 2. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah depan. Dina panik. Ia segera membuka pintu lemari penyimpanan alat kebersihan di sebelahnya dan menyembunyikan diri di dalamnya. Bau cairan pembersih lantai yang menyengat mengingatkannya pada jerigen di taman belakang, membuat perutnya kembali mual. Dari celah pintu lemari, ia melihat 2 orang pelayan wanita lewat sambil membawa nampan berisi gelas-gelas kosong. Mereka sedang bergosip tentang Bagus yang terlihat pucat dan berkeringat saat meminta air minum di dapur tadi. Setelah mereka lewat,
Dina keluar dari persembunyiannya. Ia tidak boleh membuang waktu. Bagus pasti akan segera kembali ke gudang arsip untuk mengecek kondisinya atau memindahkannya ke liang lahat. Jika Bagus menemukan gudang itu kosong, perburuan akan dimulai. Dina harus mencapai ruang kendali sebelum itu terjadi. Ia menaiki tangga pelayan di bagian belakang rumah dengan langkah seringan kapas, menuju medan pertempuran terakhirnya. Sementara Dina berjuang menyelinap di antara lorong-lorong tersembunyi rumah itu, Bagus sedang menuruni tangga beton menuju gudang arsip dengan perasaan campur aduk. Di tangannya, ia memegang sebotol air mineral yang isinya tinggal setengah. Ia baru saja dari dapur untuk menenangkan diri dan membasuh wajahnya yang pucat. Perintah ibunya masih terngiang jelas di telinganya, tunggu 10 menit lagi, lalu kembali ke bawah untuk menyuntikkan obat bius tambahan jika diperlukan, dan segera angkut tubuh Dina ke taman belakang lewat pintu akses rubanah agar tidak melewati ruang tamu. Bagus merasa mual dengan apa yang ia lakukan. Bayangan wajah Dina yang tersenyum padanya saat sarapan tadi pagi terus menghantui pikirannya. Namun, rasa takut pada ibunya jauh lebih dominan. Sejak kecil, Bagus dididik untuk tidak pernah membantah Ibu Santi. Ibunya adalah hukum mutlak dalam hidupnya. Bagus sampai di depan pintu besi gudang arsip. Ia merogoh saku celananya, mencari kunci gembok yang ia simpan. Tangannya gemetar hebat, hingga kunci itu hampir jatuh 2 kali, sebelum akhirnya berhasil masuk ke lubang gembok. Suara klik terdengar bergema di lorong bawah tanah yang sunyi. Bagus mendorong pintu besi berat itu perlahan. Ia berharap melihat tubuh Dina masih tergeletak kaku di lantai, tidak bergerak, mungkin sudah meninggal sehingga ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain menguburnya. Bagus menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke tengah ruangan. Cahaya putih menyapu lantai beton yang berdebu. Jantung Bagus seakan berhenti berdetak. Lantai itu kosong. Tidak ada tubuh Dina di sana. Hanya ada jejak debu yang tergeser, menandakan bekas tubuh yang pernah berbaring di situ. Bagus membelalakan matanya, mengarahkan senter ke seluruh penjuru ruangan dengan panik. Ia melihat bantal sofa yang tadi dibawa ibunya tergeletak di sudut. Ia melihat meja tua di pojok ruangan sudah bergeser posisinya, dan di atasnya terdapat tumpukan kursi kayu patah yang disusun secara aneh. Sinar senter Bagus bergerak naik mengikuti tumpukan kursi itu, hingga berhenti pada lubang ventilasi di dinding atas. Teralis besinya sudah copot dan hilang, menyisakan lubang menganga yang gelap. Kepanikan luar biasa melanda Bagus. Dina kabur. Istrinya yang ia kira sudah sekarat karena racun ternyata masih punya tenaga untuk memanjat dan melarikan diri. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh. Jika Dina lolos dan melapor ke polisi, tamatlah riwayatnya. Bukan hanya penjara yang menantinya, tapi juga kemurkaan ibunya yang pasti akan meledak. Bagus berlari mendekati tumpukan kursi itu, mencoba memanjat untuk melihat keluar, tapi ia terpeleset dan jatuh karena gugup. Ia harus segera memberitahu ibunya. Ia harus memperingatkan Ibu Santi sebelum semuanya terlambat. Dengan napas memburu seperti orang dikejar setan, Bagus berlari keluar dari gudang, menaiki tangga beton 2 demi 2, melupakan semua rencana awal. Di lantai atas, suasana pesta justru sedang berada di puncaknya. Ruang tamu utama yang luas telah disulap menjadi ballroom mini yang elegan. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat, musik klasik mengalun lembut dari pengeras suara berkualitas tinggi. Ibu Santi berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon dengan anggun. Ia menjadi pusat perhatian semua orang. Wajahnya berseri-seri, senyumnya mereka sempurna, seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Tidak ada sedikit pun jejak kekejaman atau noda tanah di tangannya. Ia sudah mencuci tangan dan menyemprotkan parfum mahal sebelum kembali menemui para tamu. Ibu Santi sedang memberikan pidato singkat. Dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar tulus dan penuh kasih, ia bercerita tentang betapa ia mencintai menantunya, Dina. Ia meminta maaf kepada para tamu, karena Dina tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk memotong kue. Ibu Santi mengarang cerita bahwa Dina tiba-tiba merasa tidak enak badan karena kelelahan mempersiapkan acara ini, dan sekarang sedang beristirahat di kamarnya di lantai atas. Para tamu mengangguk-angguk simpatik. Beberapa ibu-ibu sosialita berbisik memuji betapa pengertiannya Ibu Santi sebagai mertua. Citra, sahabat Dina, berdiri di dekat meja prasmanan sambil memegang segelas sirup. Ia mengerutkan kening. Insting jurnalisnya merasakan ada yang janggal. Dina bukan tipe orang yang akan meninggalkan acara, apalagi acara ulang tahunnya sendiri, hanya karena tidak enak badan, tanpa mengirim pesan padanya. Citra sudah mencoba menelepon Dina berkali-kali sejak tadi, tapi ponselnya tidak aktif. Dina, yang saat itu sudah berhasil menyelinap ke lantai 2, mengintip dari balik pagar balkon dalam yang menghadap ke ruang tamu di bawah. Ia bisa melihat Ibu Santi yang sedang berakting memukau di bawah sana. Rasa muak memenuhi dada Dina.
Ia melihat kemunafikan yang begitu sempurna. Di balik senyum ramah itu, ada monster yang baru saja mencoba membunuhnya. Dina meremas flash disk di tangannya. Ia bergeser perlahan menuju koridor sayap kanan, tempat ruang kerja mendiang Ayah Bagus berada. Lorong itu sepi karena semua orang berada di lantai bawah. Dina sampai di depan pintu kayu jati yang kokoh berukir naga. Ia meraba bagian bawah pot bunga besar di samping pintu. Jarinya menyentuh logam dingin. Kunci cadangan itu masih ada di sana. Dengan tangan gemetar namun gerakan yang mantap, Dina membuka pintu ruang kerja itu. Ruangan itu gelap dan berbau tembakau tua serta kayu cendana. Dina masuk dan segera mengunci pintu dari dalam. Ia tidak menyalakan lampu utama, agar tidak menarik perhatian dari luar jendela. Ia hanya mengandalkan cahaya dari layar komputer besar yang ada di meja kerja. Komputer itu dalam keadaan sleep mode. Dina menggoyangkan mouse, dan layar menyala meminta kata sandi. Dina tersenyum miris. Ia tahu kata sandinya. Dulu, ia yang mengajari ayah mertuanya cara menggunakan komputer ini untuk memantau CCTV rumah. Kata sandinya adalah tanggal lahir Bagus. Dina mengetikkan angka-angka itu. Akses diterima. Sementara itu di lantai bawah, Bagus menyeruak masuk ke tengah kerumunan tamu dengan wajah pucat pasi dan keringat bercucuran. Ia mengabaikan tatapan heran orang-orang yang melihat penampilannya yang berantakan. Ia langsung menuju ke arah ibunya yang masih memegang mikrofon. Ibu Santi melihat kedatangan putranya dan keningnya berkerut, tidak suka melihat Bagus yang tampak kacau. Ia mencoba tetap tersenyum pada tamu, tapi Bagus langsung membisikkan sesuatu di telinganya. "Bu, dia hilang. Gudangnya kosong. Jendelanya jebol," bisik Bagus dengan suara gemetar yang nyaris menangis. Senyum di wajah Ibu Santi lenyap seketika. Wajahnya berubah menjadi topeng batu yang dingin. Mikrofon di tangannya berdecit nyaring, karena ia meremasnya terlalu kuat, membuat beberapa tamu menutup telinga. Ibu Santi menurunkan mikrofon dan menatap tajam ke arah Bagus. Matanya memancarkan kemarahan yang mengerikan. Namun, sebelum Ibu Santi sempat memberikan perintah atau bereaksi lebih jauh, lampu di ruangan itu tiba-tiba berkedip. Musik klasik yang mengalun lembut mendadak berhenti, digantikan oleh suara denging statis yang keras dari speaker di seluruh penjuru ruangan. Di ruang kerja lantai 2, Dina duduk di kursi kulit besar ayah mertuanya. Jari jemarinya menari di atas keyboard. Ia telah menancapkan flash disk dari Pak Asep dan menghubungkan sistem komputer itu ke proyektor utama di ruang tamu. Ia juga telah mengambil alih kendali kamera CCTV dan sistem pengeras suara rumah pintar itu. Dina melihat ke layar monitor yang menampilkan rekaman kamera keamanan di taman belakang. Gambar lubang kuburan itu terlihat jelas di sana. Dina menarik napas dalam-dalam. Jarinya melayang di atas tombol enter. Sudah saatnya pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Bukan pertunjukan sandiwara Ibu Santi, melainkan pertunjukan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Suara denging statis yang memekakan telinga itu memotong suasana pesta bagaikan pisau tajam. Para tamu undangan yang tadinya sedang asyik berbincang sambil menikmati canape dan minuman ringan seketika terdiam. Gelas-gelas diletakkan di meja dengan terburu-buru, dan semua mata tertuju pada layar proyektor raksasa yang tergantung di dinding utama ruang tamu. Biasanya, layar itu digunakan untuk menampilkan kolase foto-foto kenangan keluarga yang bahagia atau presentasi bisnis mendiang ayah Bagus. Namun malam ini, layar itu menampilkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu selamanya. Di ruang kerja lantai 2 yang gelap, Dina duduk tegak di kursi kulit besar yang terasa dingin di punggungnya. Jari jemarinya yang masih gemetar menekan tombol enter dengan kekuatan penuh tekad. Ia telah mengambil alih sistem rumah pintar, atau smart home, yang mengendalikan seluruh fungsi elektronik di kediaman mewah ini. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengunci semua pintu akses keluar. Terdengar bunyi klik serentak dari seluruh pintu utama, pintu samping, dan pintu taman. Mekanisme kunci otomatis yang canggih itu kini bekerja bukan untuk melindungi penghuni dari bahaya luar, melainkan untuk mengurung bahaya di dalam agar tidak bisa melarikan diri. Ibu Santi dan Bagus terperangkap bersama kebusukan mereka sendiri, disaksikan oleh puluhan pasang mata yang selama ini mereka coba kesankan. Di layar proyektor, gambar pertama mulai muncul perlahan, menggantikan kekosongan statis. Itu bukan video, melainkan serangkaian dokumen digital yang dipindai dengan resolusi tinggi. Dokumen pertama yang terpampang jelas adalah akta pendirian perusahaan fiktif, Santi Abadi Sejahtera. Huruf-huruf hitam di atas latar belakang putih itu terbaca dengan jelas oleh para tamu yang berdiri di barisan depan. Di sana tertulis nama Dina Prameswari sebagai direktur utama dengan kepemilikan saham 100%. Di sebelahnya, muncul pindaian dokumen hutang piutang bermaterai dengan nominal yang fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah,
lengkap dengan tanda tangan Dina yang terlihat sedikit kaku, jelas hasil pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba meniru gaya tulisannya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Seorang kolega bisnis senior menyipitkan matanya, mengenali dokumen itu sebagai jenis surat perjanjian investasi bodong yang pernah ia dengar dalam kasus-kasus penipuan besar. Ibu Santi, yang berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya memucat seputih kertas. Ia mencoba tertawa, sebuah tawa sumbang yang terdengar histeris dan dipaksakan. Ia berteriak kepada para tamu bahwa ini adalah kesalahan teknis, bahwa sistem komputernya diretas oleh orang iseng, atau mungkin Dina sedang membuat lelucon ulang tahun yang buruk. Ia melambai-lambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pelayan untuk mematikan proyektor, namun tidak ada pelayan yang berani bergerak karena kebingungan yang melanda. Bagus, yang berdiri di samping ibunya, tampak seperti orang yang kehilangan nyawa. Ia tahu persis dokumen apa itu. Itu adalah surat kematian Dina yang mereka siapkan secara hukum sebelum membunuhnya secara fisik. Namun, Dina belum selesai. Di ruang kontrol, ia mengklik file berikutnya. Kali ini, layar menampilkan foto paspor dan kartu identitas atas nama Sarah Amalia. Wajah Sarah yang cantik namun terlihat sedih terpampang besar di layar. Di sebelahnya, muncul catatan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana mencurigakan dari rekening perusahaan fiktif ke rekening pribadi Ibu Santi, tepat di tanggal yang sama dengan tanggal hilangnya Sarah 5 tahun lalu. Dan yang paling mengejutkan adalah sebuah halaman dari buku harian Sarah yang telah dipindai oleh Dina menggunakan pemindai dokumen di meja kerja itu beberapa saat lalu. Tulisan tangan Sarah yang berantakan karena ketakutan terbaca jelas, mereka memaksaku menandatangani lagi. Ibu Santi bilang aku diasuransikan. Aku takut malam ini adalah malam terakhirku. Gelombang kejut menghantam ruangan itu. Para tamu yang tadinya hanya bingung kini mulai merasa ngeri. Nama Sarah bukan nama asing bagi mereka. Sebagian besar tamu di sana mengenal Sarah sebagai istri pertama Bagus yang dikabarkan lari dengan pria lain. Bukti yang terpampang di layar menceritakan kisah yang bertolak belakang. Citra, sahabat Dina, menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak tak percaya. Sebagai jurnalis, ia langsung mengenali bau kejahatan yang busuk. Tanpa ragu, Citra mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memastikan kamera ponselnya merekam semua bukti yang ada di layar itu. Indikator live streaming di layar ponselnya berkedip merah, menyiarkan kejadian ini secara langsung ke ribuan pengikutnya di media sosial. Ibu Santi mulai kehilangan kendali. Topeng wanita anggunnya retak. Ia berteriak memanggil kepala keamanan, memerintahkan untuk mematikan listrik, untuk menghancurkan proyektor itu, untuk melakukan apa saja agar gambar-gambar itu hilang. Namun, sebelum ada yang sempat bereaksi, layar berganti tampilan lagi. Kali ini bukan dokumen diam. Kali ini adalah siaran langsung. Video CCTV berkualitas tinggi yang menampilkan sudut taman belakang rumah. Gambar itu jernih dan tajam, memperlihatkan taman mawar yang indah namun ternoda. Di tengah-tengah taman, terlihat jelas sebuah lubang persegi panjang yang baru digali. Gundukan tanah merah di sampingnya masih basah. Di dekat lubang itu, tergeletak koper baju milik Dina, beberapa jerigen bahan kimia, dan sebuah cangkul yang tergeletak sembarangan. Pemandangan itu begitu nyata dan mengerikan. Itu bukan lubang untuk menanam pohon. Siapapun yang melihatnya tahu persis bentuk apa itu. Itu adalah liang lahat yang sudah disiapkan, menunggu penghuninya. Suasana ruangan berubah menjadi kekacauan total. Beberapa tamu wanita menjerit histeris melihat lubang kuburan itu. Para pria saling berpandangan dengan wajah tegang. Realitas yang mengerikan menghantam mereka. Mereka sedang berada di rumah seorang pembunuh. Pesta ulang tahun ini hanyalah kedok untuk eksekusi mati. Ibu Santi mundur terhuyung-huyung, menabrak meja prasmanan hingga piring-piring gelas jatuh berderai pecah. Suara pecahan kaca itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk vonis bersalah. Bagus jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan dosanya. Di lantai atas, Dina menatap layar monitor dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. Ia melihat reaksi mereka. Ia melihat ketakutan di mata Ibu Santi, ketakutan yang sama yang Dina rasakan saat terbaring di gudang arsip tadi. Keadilan sedang ditegakkan, bukan oleh hukum yang lambat, tapi oleh kebenaran yang ditelanjangi di depan umum. Dina meraih mikrofon intercom yang terhubung ke pengeras suara ruang tamu. Ia menekan tombol talk. Jari telunjuknya menekan tombol itu dengan kuat, seolah menekan pelatuk senjata yang akan mengakhiri perang ini. Napasnya terdengar berat di pengeras suara, menggema di seluruh ruangan di bawah, membuat semua orang mendongak mencari sumber suara. Selamat malam, semuanya.
Suara Dina terdengar bergetar namun lantang, memenuhi setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding mewah yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Maaf, saya tidak bisa memotong kue. Saya sibuk menyelamatkan nyawa saya sendiri dari mertua dan suami saya yang tercinta. Suara Dina yang menggema melalui pengeras suara membuat keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan, kontras dengan kekacauan visual di layar proyektor. Para tamu terpaku di tempat masing-masing, mata mereka menyisir lantai 2, mencari sosok pemilik suara itu. Ibu Santi, yang kini bersandar pada meja prasmanan dengan napas tersengal-sengal, mendongak ke atas dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia sadar, permainan sandiwaranya telah berakhir. Tidak ada lagi gunanya berpura-pura menjadi mertua yang baik. Tidak ada lagi gunanya menjaga citra. Dina telah menghancurkan segalanya. Nama baik, rencana keuangan, dan masa depannya, hanya dalam hitungan menit. Matikan. Matikan suaranya, jerit Ibu Santi dengan suara parau yang melengking, jauh dari nada sopan yang biasa ia gunakan. Ia menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit, seolah bisa menghentikan suara Dina dengan tangannya. Dia gila. Menantu saya gila. Dia meretas sistem rumah ini untuk memfitnah saya. Jangan percaya padanya. Dia sakit jiwa, sama seperti orang tuanya yang miskin itu. Fitnah keji itu meluncur deras dari mulut Ibu Santi. Ia mulai menyerang karakter Dina, berusaha membalikan fakta di detik-detik terakhir. Ia berlari mendekati sekelompok tamu penting, mencengkeram lengan jas salah seorang pejabat bank, memohon agar mereka percaya padanya. Namun, para tamu itu mundur selangkah, menepis tangan Ibu Santi dengan wajah jijik. Bukti di layar terlalu kuat. Lubang kuburan itu terlalu nyata. Dan dokumen-dokumen itu terlalu detail untuk sekadar rekayasa orang gila. Citra, yang masih memegang ponselnya untuk siaran langsung, mendekat ke arah Ibu Santi, mengarahkan kamera tepat ke wajah wanita parubaya itu. Komentar-komentar di layar ponsel Citra bergulir dengan cepat, ribuan netizen mengutuk dan menghujat, bahkan ada yang mengaku sudah menelepon polisi. Ibu bilang saya gila, suara Dina kembali terdengar, kali ini lebih tenang, lebih dingin. Pintu ganda dari kayu jati yang menghubungkan balkon dalam, mezzanine, dengan ruang kerja terbuka perlahan. Sosok Dina muncul di sana. Ia berdiri di balik pagar pembatas balkon yang terbuat dari besi tempa berukir emas. Penampilannya jauh dari kata sempurna untuk sebuah pesta. Jilbabnya sedikit miring, gamis mewahnya kotor oleh debu gudang dan tanah taman, dan wajahnya tampak lelah tanpa riasan yang tersisa. Namun, di mata semua orang malam itu, ia terlihat seperti sosok yang sangat kuat. Ia berdiri tinggi di atas mereka semua, menatap ke bawah layaknya seorang hakim yang sedang memimpin persidangan. Saya mungkin miskin, Bu, kata Dina, suaranya lantang tanpa mikrofon, langsung menatap mata Ibu Santi di bawah sana. Tapi saya tidak pernah menjual nyawa orang lain demi menutupi hutang gaya hidup saya. Saya tidak pernah membunuh Sarah. Dan saya tidak akan membiarkan ibu membunuh saya malam ini. Bohong, teriak Ibu Santi histeris. Ia menyambar sebuah gelas kristal dari meja dan melemparkannya ke arah balkon. Gelas itu melayang namun luput jauh dari sasaran, pecah berkeping-keping menghantam dinding di bawah kaki Dina. Pecahan kaca berhamburan, membuat beberapa tamu menjerit kaget. Tindakan agresif itu justru semakin membuktikan betapa tidak stabilnya emosi Ibu Santi. Kau penipu. Kau yang menggelapkan uang perusahaan. Kau yang mau kabur membawa lari aset keluarga kami. Surat wasiat itu buktinya. Kau menulis surat itu sendiri karena kau mau bunuh diri. Dina tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan rasa iba sekaligus kemenangan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menumpukan tangannya pada pagar balkon. Surat wasiat? Tanya Dina dengan nada menantang. Maksud ibu, surat yang diketik rapi yang ibu letakkan di meja taman belakang tadi? Surat yang ibu suruh Bagus simpan di sakunya setelah kalian mengira saya sudah mati di gudang. Semua mata kini beralih menatap Bagus. Pria itu masih berlutut di lantai, tampak seperti anak kecil yang tersesat dan ketakutan. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Mendengar namanya disebut, Bagus mendongak, matanya bertemu dengan mata Dina. Ada permohonan ampun di sana, tapi Dina sudah menutup hatinya. Bagus adalah kaki tangan. Bagus adalah pria yang melihat istrinya diracun dan hanya diam saja. Ketidakberdayaan Bagus adalah sebuah kejahatan tersendiri. Bagus, panggil Dina lembut namun tegas. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan surat wasiat palsu yang ibu paksa kau simpan. Atau kau mau polisi yang menggeledahmu nanti? Bagus gemetar. Tangannya secara refleks bergerak menuju saku jasnya yang ia letakkan di lantai di sebelahnya, lalu ia sadar jas itu tidak ia pakai.
Ia meraba saku celananya. Surat itu ada di sana, terlipat rapi. Ia ragu. Ia menatap ibunya. Ibu Santi melotot, matanya menyala memerintahkan Bagus untuk diam atau lari. Namun, Bagus melihat sekeliling. Pintu-pintu terkunci. Puluhan orang menatapnya dengan curiga. Citra merekam wajahnya dari jarak dekat. Tekanan itu terlalu besar untuk mental Bagus yang rapuh. Dengan tangan gemetar hebat, Bagus merogoh saku celananya. Ia menarik keluar selembar kertas yang terlipat. Kertas itu lecek karena keringat tangannya. Ia tidak berani membukanya, hanya memegangnya dengan lemas. Tindakan itu adalah pengakuan bersalah tanpa kata-kata. "Jangan berikan," jerit Ibu Santi. Ia menerjang maju ke arah putranya, berniat merebut kertas itu. Namun, dua orang tamu pria bertubuh tegap, rekan bisnis yang merasa tertipu mentah-mentah, dengan sigap menahan tubuh Ibu Santi. Wanita itu meronta-ronta seperti orang kesurupan, memaki-maki dengan bahasa kasar yang tidak pantas didengar. Topeng sosialitanya hancur total, menyisakan wajah asli seorang kriminal yang putus asa. "Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya yang punya rumah ini," teriak Ibu Santi, air liurnya muncrat kemana-mana. "Bagus, lari, hancurkan kertas itu. Bodoh kamu. Anak tidak berguna." Dina menatap pemandangan menyedihkan di bawah sana dengan hati yang terasa kosong. Inilah keluarga yang selama ini ia agung-agungkan. Inilah mertua yang ia hormati setinggi langit. Ternyata hanya sekumpulan penjahat yang saling memangsa. "Sudah cukup," kata Dina. Ia menekan tombol di ponselnya yang terhubung ke sistem keamanan. "Saya sudah membuka kunci pintu depan. Polisi sudah ada di gerbang." Seolah menjawab ucapan Dina, terdengar suara sirine yang meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat hingga berhenti tepat di depan pekarangan rumah. Cahaya lampu rotator biru dan merah menembus tirai jendela, membiaskan warna-warni peringatan di dinding ruang pesta. Para tamu mulai menepi, memberikan jalan. Kepanikan Ibu Santi memuncak. Ia tahu nasibnya sudah tamat jika ia tertangkap. Tatapannya liar mencari jalan keluar, tapi ia terkepung. Tatapannya kemudian kembali ke atas, ke arah Dina. Tatapan itu berubah menjadi tatapan pembunuh murni. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Dina bersamanya. Ibu Santi menggigit lengan tamu yang menahannya hingga pria itu menjerit kesakitan dan melepaskan pegangannya. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Ibu Santi melepaskan sepatu hak tingginya dan berlari menuju tangga besar yang melengkung indah di tengah ruangan. Ia tidak lari menuju pintu keluar. Ia lari naik ke atas. Menuju Dina. "Kau harus mati," pekik Ibu Santi sambil menaiki anak tangga dua demi dua dengan kaki telanjang. Tangannya mencengkeram pagar tangga, wajahnya menyeringai menakutkan. "Kalau aku hancur, kau juga harus mati, Dina." Para tamu berteriak memperingatkan Dina. Bagus hanya bisa menutup matanya, tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Dina tidak bergerak mundur. Ia berdiri diam di puncak tangga, menatap wanita yang sedang berlari ke arahnya dengan niat membunuh itu. Dina tahu, ini adalah konfrontasi terakhir. Ia sudah lelah menjadi korban. Ia sudah lelah lari. Kali ini, ia akan menghadapi iblis itu tepat di wajahnya. Dina mengeratkan pegangannya pada pagar balkon, mempersiapkan diri untuk benturan, sementara Ibu Santi semakin dekat, membawa serta karma yang akan segera menimpanya. Suara langkah kaki telanjang Ibu Santi yang menghantam anak tangga kayu bergema di seluruh ruangan, bagaikan detak jam kematian yang memburu. Wanita parubaya itu berlari dengan kecepatan yang tidak wajar, didorong oleh adrenalin keputusasaan dan kebencian murni. Gaun malam mahalnya yang berwarna merah marun terseret di belakangnya, kain sutranya yang panjang sesekali tersangkut di ujung pagar tangga namun ditarik paksa hingga terdengar bunyi robekan kain yang nyaring. Wajah Ibu Santi sudah tidak lagi menyerupai wajah manusia yang beradab. Matanya melotot nyaris keluar dari rongganya, urat-urat lehernya menonjol tegang, dan mulutnya menyeringai menampakkan gigi-giginya yang terkatup rapat menahan amarah. Ia bukan lagi seorang ibu mertua atau nyonya rumah yang terhormat, melainkan seekor binatang buas yang terpojok dan siap mencabik siapa saja yang menghalangi jalan keluarnya. Dina berdiri mematung di puncak tangga, tepat di bordes lantai 2 yang menghubungkan tangga utama dengan balkon mezzanine. Tangannya mencengkeram erat pagar besi tempa yang dingin, buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin meledak. Namun kakinya tertanam kokoh di lantai marmer. Ia tidak mundur 1 inci pun. Selama 2 tahun pernikahan ini, Dina selalu menjadi pihak yang mundur. Ia selalu mengalah saat Ibu Santi menyindirnya, ia selalu menunduk saat Ibu Santi memarahinya, dan ia selalu diam saat Bagus tidak membelanya. Namun malam ini,
Di detik-detik yang menentukan hidup dan matinya, Dina memutuskan untuk berhenti mundur. Ia sadar bahwa jika ia lari ke dalam kamar atau ruang kerja, Ibu Santi akan terus mengejarnya. Ini harus diakhiri di sini, di tempat terbuka, di hadapan semua saksi mata. Di lantai bawah, para tamu undangan menjerit ngeri. Beberapa orang menutup mata anak-anak mereka, sementara yang lain terpaku tak percaya melihat adegan kekerasan yang berlangsung di depan mata kepala mereka sendiri di sebuah pesta elit. Bagus, yang masih berlutut di lantai ruang tamu, mengangkat kepalanya perlahan. Ia melihat ibunya yang sedang berlari naik dengan niat membunuh, dan ia melihat istrinya yang berdiri tenang di atas sana. Dalam hati kecilnya yang paling dalam, Bagus ingin berteriak, ingin lari naik dan melerai mereka, ingin menebus dosa-dosanya. Namun, tubuhnya mengkhianatinya. Kakinya terasa lumpuh oleh rasa takut dan rasa bersalah yang melimpah ruah. Ia hanya bisa menonton, menjadi penonton pasif dalam tragedi kehancuran keluarganya sendiri, sama seperti saat ia hanya menonton ketika ibunya meracuni Teh Dina beberapa jam yang lalu. Ibu Santi kini sudah mencapai separuh anak tangga. Napasnya terdengar memburu, kasar dan berat seperti suara parutan besi. Ia berteriak memanggil nama Dina dengan sumpah serapah yang kasar, menuduh Dina sebagai penyebab kehancuran hidupnya, menuduh Dina sebagai pencuri yang tidak tahu terima kasih. Kata-kata itu meluncur tanpa filter, membongkar sendiri tabiat aslinya yang selama ini tersembunyi rapi di balik topeng kesantunan. Ibu Santi tidak peduli lagi pada tamu, tidak peduli pada polisi yang sirinenya semakin dekat di luar gerbang. Fokusnya hanya satu, ia ingin mendorong Dina dari balkon itu. Ia ingin melihat tubuh menantunya jatuh dan hancur di lantai bawah, berharap dengan kematian Dina, semua bukti digital itu akan hilang atau setidaknya rasa sakit hatinya akan terbayar lunas. Jarak mereka semakin dekat. Tinggal 10 anak tangga lagi. Dina bisa melihat butiran keringat yang membasahi dahi Ibu Santi dan kegilaan yang menari-nari di bola matanya. Dina menarik napas panjang, memusatkan seluruh konsentrasinya. Ia teringat masa kecilnya di kampung, saat ayahnya mengajarkannya untuk tidak melawan arus sungai yang deras, melainkan mengikutinya dan memblokkannya. Ia tidak perlu melawan tenaga Ibu Santi yang sedang kalap. Ia hanya perlu menghindar di saat yang tepat. Dina mengendurkan pegangannya pada pagar, menggeser tumpuan kakinya sedikit ke samping, mempersiapkan diri untuk gerakan mengelak. Ia tidak akan menyerang ibunya. Ia tidak akan mengotori tangannya dengan kekerasan fisik. Ia akan membiarkan karma dan gravitasi melakukan tugasnya. Ibu Santi mencapai anak tangga terakhir. Dengan teriakan melengking yang memekakan telinga, ia menerjang maju ke arah Dina. Tangannya terulur ke depan, jari-jarinya yang berkuku tajam dan masih memakai cincin berlian besar mengarah lurus ke leher Dina. Ia berniat mencekik lalu mendorong Dina ke belakang, hingga melewati pagar balkon yang rendah itu. Namun, Dina sudah siap. Dalam sepersekian detik sebelum tangan Ibu Santi menyentuh kulitnya, Dina memutar tubuhnya ke samping dengan gerakan gesit dan luwes, seperti penari yang menghindari pasangannya. Gamis Dina berdesir halus saat ia menghindar ke arah kiri, merapat ke dinding koridor. Ibu Santi, yang sudah mengerahkan seluruh tenaga dan berat badannya untuk mendorong ke depan, mendapati dirinya mendorong ruang kosong. Momentum larinya yang kencang tidak bisa dihentikan begitu saja. Tubuhnya terhuyung ke depan dengan kuat, kehilangan keseimbangan. Matanya terbelalak kaget saat menyadari sasarannya meleset. Ia mencoba menggapai pagar tangga untuk menahan diri, namun tangannya yang licin oleh keringat gagal mencengkeram besi itu. Kaki kanannya melangkah maju untuk mencari pijakan, tapi nasib berkata lain. Tumit kaki telanjangnya menginjak ujung gaun panjangnya sendiri yang terseret di lantai. Kain sutra yang kuat itu menahan langkah kakinya, menjeratnya dalam perangkap kemewahannya sendiri. Dunia seakan bergerak dalam gerak lambat bagi Dina. Ia melihat wajah Ibu Santi berubah dari ekspresi penuh amarah, menjadi ekspresi penuh ketakutan murni. Mulut Ibu Santi terbuka membentuk huruf O, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuh wanita itu terpelanting ke depan, melewati batas anak tangga teratas. Ia tidak jatuh menimpa Dina, melainkan jatuh menuruni tangga yang baru saja ia daki dengan susah payah. Gravitasi menarik tubuh Ibu Santi tanpa ampun. Tubuhnya berguling menuruni tangga marmer yang keras dan tajam itu, menghantam setiap anak tangga dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Para tamu di bawah berteriak histeris, mundur menjauh dari kaki tangga seolah takut tertimpa. Bagus menutup matanya rapat-rapat dan menutup telinganya dengan kedua tangan, tidak sanggup mendengar suara tulang yang beradu dengan batu marmer. Ibu Santi terguling terus tanpa kendali, gaun mewahnya membeli tubuhnya seperti kain kafan merah. Ia mencoba menggapai-gapai udara, mencoba menghentikan jatuhnya, tapi sia-sia. Tubuhnya meluncur deras, hingga akhirnya menghantam lantai dasar dengan suara retakan yang membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Ia mendarat dengan posisi aneh,
kakinya tertekuk ke arah yang tidak wajar, dan kepalanya membentur lantai granit dengan keras. Keheningan total menyelimuti ruangan itu seketika. Musik sudah mati, teriakan sudah berhenti. Semua mata tertuju pada sosok Ibu Santi yang tergeletak diam di kaki tangga, tepat di tengah-tengah ruang pesta yang seharusnya menjadi panggung kemuliaannya. Darah segar mulai mengalir perlahan dari kepalanya, membasahi lantai yang mengkilap, menciptakan genangan merah yang kontras dengan dekorasi pesta yang serba putih. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara napas. Hanya keheningan yang mencekam yang menggantung di udara, berat dan menekan dada. Dina memandang ke bawah dari atas balkon. Dadanya naik turun mengatur napas. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan hanyalah rasa lelah yang luar biasa dan rasa iba yang mendalam. Iba bukan karena sayang, tapi iba melihat betapa menyedihkannya akhir hidup seseorang yang begitu terobsesi dengan harta dan kuasa. Ibu Santi telah jatuh, secara harfiah dan kiasan, dari puncak ketinggian yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Dina merapatkan jilbabnya yang sedikit tersingkap, menutupi lehernya. Ia masih berdiri tegak, selamat, utuh, dan hidup. Ia menatap Bagus yang kini merangkak mendekati tubuh ibunya dengan gemetar, menangis tanpa suara. Drama keluarga ini telah mencapai puncaknya dengan cara yang paling tragis namun paling adil. Tepat saat Bagus menyentuh tangan ibunya yang terkulai, pintu depan rumah didobrak terbuka dengan keras. Suara itu memecahkan keheningan, menyentak semua orang kembali ke realitas. Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk, senjata teracung waspada. Di belakang mereka, Kompol Surya melangkah masuk dengan wajah tegas. Di sampingnya, Citra masih memegang ponselnya, merekam kedatangan aparat penegak hukum itu sebagai babak penutup dari siaran langsungnya yang kini telah ditonton oleh jutaan orang. Keadilan duniawi akhirnya tiba, menyusul keadilan alam yang baru saja terjadi di tangga itu. Kekacauan yang terjadi setelah polisi menyerbu masuk adalah kekacauan yang terorganisir. Berbeda dengan kepanikan tamu undangan, para petugas kepolisian bergerak dengan efisiensi tinggi. Kompol Surya segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan lokasi kejadian. Area sekitar tubuh Ibu Santi langsung dipasangi garis polisi berwarna kuning cerah, memisahkan dunia pesta yang glamor dengan realitas kriminal yang berdarah. Tim medis yang datang bersama rombongan polisi segera berlari mendekati Ibu Santi, memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan cekatan. Dina, yang perlahan menuruni tangga dengan kaki yang masih terasa sedikit lemas, melihat salah satu petugas medis menggelengkan kepala pelan kepada rekannya, lalu memasangkan penyangga leher pada Ibu Santi sebelum mengangkatnya ke atas tandu. Ibu Santi belum mati. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit ruangan yang penuh dengan lampu kristal. Namun, ada yang aneh dengan tatapannya. Bola matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan, namun tubuhnya diam kaku seperti patung batu. Mulutnya sedikit terbuka, miring ke satu sisi, dan air liur menetes tanpa bisa ia kendalikan. Ia ingin berteriak, ingin memaki polisi yang menyentuhnya, ingin memerintah Bagus untuk menolongnya, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya selain suara mengerang yang serak dan tidak jelas. Dokter di tempat kejadian berbisik kepada Kompol Surya bahwa kemungkinan besar Ibu Santi mengalami cedera tulang belakang parah dan serangan stroke hemoragik akibat benturan keras di kepala dan lonjakan tekanan darah yang ekstrim saat ia marah tadi. Kondisi ini, dalam istilah medis, akan membuatnya terkunci di dalam tubuhnya sendiri, sadar sepenuhnya, tapi lumpuh total dan bisu. Dina mendengar diagnosis samar itu saat ia sampai di lantai bawah. Ia tertegun sejenak. Karma itu datang dengan cara yang sangat spesifik. Ibu Santi, wanita yang selama ini menggunakan mulutnya untuk menyebarkan fitnah, memanipulasi orang, dan menghina kekurangan fisik Pak Asep yang bisu, kini dijatuhi hukuman menjadi bisu seumur hidupnya. Ia yang selalu ingin mengendalikan segalanya, kini bahkan tidak bisa mengendalikan jari kelingkingnya sendiri. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur, hanya bisa melihat dan mendengar, tanpa bisa memprotes atau menyakiti siapapun lagi. Itu adalah penjara yang jauh lebih menyiksa daripada sel tahanan besi manapun. Sementara itu, di sudut ruangan lain, drama penangkapan Bagus berlangsung tanpa perlawanan. Polisi menemukan surat wasiat palsu itu di saku celananya, persis seperti yang dikatakan Dina. Bagus tidak menyangkal. Ia tidak membela diri. Saat borgol besi dingin dikunci di kedua pergelangan tangannya, Bagus hanya menunduk pasrah. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, terlihat sangat menyedihkan. Ketika polisi menggiringnya melewati Dina, Bagus berhenti sejenak. Ia mengangkat wajahnya, menatap Dina dengan mata merah bengkak yang penuh penyesalan. Bibirnya bergerak membentuk kata, "Maaf," tapi tidak ada suara yang keluar. Dina membalas tatapan itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi.
Ia sudah memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri, tapi ia tidak akan pernah melupakan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memalingkan wajahnya ke arah lain, memutus ikatan batin di antara mereka untuk selamanya. Tim forensik mulai menyisir area taman belakang dan gudang arsip. Temuan mereka mengonfirmasi semua tuduhan Dina. Lubang kuburan yang menganga, jerigen bahan kimia korosif, dan koper Dina yang sudah disiapkan menjadi bukti tak terbantahkan dari rencana pembunuhan berencana. Di gudang arsip, mereka menemukan tumpukan dokumen palsu dan buku harian Sarah yang mengungkap pola kejahatan sistematis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Malam itu, rumah mewah yang menjadi simbol kesuksesan palsu keluarga Bagus berubah menjadi tempat kejadian perkara, TKP, terbesar tahun ini. Tamu-tamu undangan satu persatu dimintai keterangan singkat sebelum diperbolehkan pulang, membawa serta cerita horor yang akan menjadi buah bibir di seluruh kota esok pagi. Dina duduk di salah satu kursi di teras depan, ditemani oleh Citra yang sudah mematikan siaran langsungnya. Citra memeluk bahu sahabatnya erat-erat, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan Dina. Seorang petugas polisi wanita datang membawakan segelas teh hangat, teh manis biasa, bukan teh herbal beracun, dan sebuah selimut. Dina menerima teh itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, menyesapnya perlahan. Rasa manis gula dan hangatnya air membasuh sisa-sisa rasa takut yang menempel di tenggorokannya. Ia melihat mobil ambulans membawa tubuh kaku Ibu Santi pergi, diikuti oleh mobil patroli yang membawa Bagus. Sirene mereka memecah keheningan malam, menjauh dan akhirnya menghilang di telan kegelapan. Dari balik bayang-bayang pohon Kamboja di taman samping, sosok Pak Asep muncul. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati Dina, wajah tuanya terlihat lelah namun damai. Ia tidak lagi menunduk takut. Ia berdiri tegak, menatap Dina dengan senyum tulus yang memamerkan gigi-giginya yang ompong. Dina berdiri, melepaskan selimutnya, dan menghampiri lelaki tua itu. Tanpa kata-kata, Dina meraih tangan Pak Asep dan mencium punggung tangan lelaki tua itu sebagai tanda hormat yang mendalam. Pak Asep terkejut, matanya kembali berkaca-kaca. Ia menepuk-nepuk kepala Dina dengan lembut, seperti seorang ayah kepada anaknya. Malam ini, mereka berdua, orang-orang yang dianggap lemah dan tak bersuara di rumah ini, telah berhasil meruntuhkan tirani yang seolah tak tersentuh. Pak Asep kemudian memberikan isyarat tangan, menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar, memberitahu Dina bahwa jalan di depannya kini sudah bersih dari halangan. Dina mengangguk, tersenyum lebar untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Ia berbalik menatap rumah megah di belakangnya. Polisi mulai memasang garis kuning di pintu utama. Lampu-lampu kristal di dalam mulai dipadamkan satu persatu. Rumah itu, yang dulu terlihat seperti istana impian, kini tampak suram dan angker, seperti makam besar yang menyimpan banyak dosa. Dina tahu, rumah dan seluruh aset perusahaan fiktif itu akan segera disita oleh negara dan bank untuk membayar hutang-hutang dan ganti rugi para korban penipuan. Warisan kemewahan Ibu Santi akan musnah tak bersisa, digantikan oleh aib yang abadi. Tapi bagi Dina, itu tidak penting lagi. Ia tidak menginginkan sepeser pun dari harta haram itu. Citra merangkul bahu Dina, mengajaknya berjalan menuju mobilnya yang terparkir di luar gerbang. Udara malam terasa sangat sejuk di kulit Dina. Ia melangkah keluar dari pekarangan rumah itu dengan langkah ringan. Ia meninggalkan baju gamis mewahnya yang kotor, perhiasan pemberian mertuanya, dan statusnya sebagai menantu keluarga kaya raya. Ia keluar hanya membawa dirinya sendiri, harga dirinya, dan kebebasannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, di mana ia akan tinggal, atau bagaimana ia akan memulai hidup baru. Tapi satu hal yang pasti, ia masih hidup. Ia selamat dari lubang kuburan di Taman Mawar itu. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Dina masuk ke dalam mobil Citra, duduk di kursi penumpang depan, dan memasang sabuk pengaman. Citra menyalakan mesin mobil, menoleh ke arah Dina dan bertanya pelan, "Siap?" Dina menarik napas dalam-dalam, menatap ke depan ke jalan raya yang terbentang luas diterangi lampu kota. Ia merapikan jilbabnya, menatap bayangannya sendiri di kaca spion, dan melihat wanita kuat yang baru saja lahir kembali dari abu penderitaan. "Siap," jawab Dina mantap. Mobil itu melaju meninggalkan kawasan elit tersebut, membawa Dina menjauh dari mimpi buruknya, menuju fajar baru yang akan segera menyingsing. Di belakang sana, di dalam kegelapan rumah yang kosong, mawar-mawar di taman belakang tetap bermekaran, merah merekah, menjadi saksi bisu atas karma yang telah terbayar lunas tanpa perlu satu sentuhan tangan pun dari korbannya.